Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari Minggu ini indah. Jeffy gagal pergi nge-gym dan memilih buat mengantarkan adik-adik Gita berjalan-jalan full time. Rasanya Jeffy sekarang menjadi bapak pada keluarga kecil ini. Dia yang menjaga keselamatan, membayarkan tiket masuk kebun binatang serta bon makanan, dan juga menggendong Cika jika anak kecil itu capek atau kelelahan. Kedua kakaknya yang lain, Gita dan Amri, menyandang tas besar yang berisi perlengkapan mereka semua untuk piknik ke kebun binatang. Mereka terlihat sangat senang dan seperti gambaran sebuah keluarga yang bahagia. Rasanya rasa kesepian Jeffy selama ini yang merasa tak punya keluarga baru karena bujang lapuk langsung terbayarkan. Dia mulai berpikir keberadaan wanita salah satunya berfungsi sebagai ini. Tak lain tak bukan adalah memberikannya manusia lain yang dititipkan Tuhan untuk kehidupannya yang fana. Bukan saja untuk buang hajat, melepaskan nafsu, atau apapun yang tidak berhubungan dengan hubungan jangka panjang. Om, entar lagi Om pasti bakal bahagia, soalnya Om langsung punya anak 2 dan diberi istri yang cantik solehah. Gita yang duduk di tikar plastik memberikan gambaran kehidupan selanjutnya untuk Jeffy. Wanita ini berbicara itu sambil memperhatikan adik-adiknya yang sedang bermain ayunan gantung dan tak jauh dari tempat ini. Rasanya siang ini terasa lebih baik dibanding siang-siang sebelumnya. Asik ya Git, ternyata punya bocah di rumah. Jadi rame aja tuh rumah rasanya. Iya dong Om, tenang, entar Rara dan Lala biar Gita yang urus. Om boleh nambah pembantu lagi buat ngurusin baju kalian sekeluarga dan makanan Om. Kalau urusan ngepel dan nyuci piring serahin aja ke Gita. Gita sekarang udah bisa. Jeffy mengangguk. Memang kalau urusan takluk menaklukkan anak kecil memang Gita jagoannya. Ngepel ya sepertinya dia sudah lumayan kompeten dan cuci piring dia juga udah jago dari dulu. Sepertinya Gita akan ditempatkan menjadi babysitter paruh waktu sekaligus merangkap pembantu paruh waktu setelah saat ini tentunya. Gimana Om, gitu aja ya. Sekalian Gita bayar utang. Entar kalau Gita lulus kuliah, Gita akan kayak gitu lagi sekalian kerja, tapi malam dan pagi Gita kerja di tempat Om. Ya boleh sih, bagus juga. Cepat lulus ya, Git. Gue sebenarnya punya trauma dengan pembantu setelah peristiwa keracunan gue sekeluarga itu, tapi ya semoga selanjutnya ketemu pembantu yang baik. Dan gue pengen lu aja yang masak kalau udah les masak dan rasanya bisa gue pastikan enak. Kalau buat nyuci baju dan setrika mah ke laundry aja. Gita sumringah, ternyata ada juga job desk-nya yang lain. Makasih ya Om, Om sampai repot-repot masukin Gita ini itu. Makanya yang rajin ya lu Git, apapun yang gue fasilitasi ke lu manfaatkan dengan baik. Biar entar lu bisa lebih makmur dibanding gue. Kalau bisa lu kerja di tempat yang lebih bagus. Emang mau lu jadi babu selamanya? Kalau gue jadi elu sih ogah. Gita menghela napasnya lelah, tapi mau bagaimana sekarang tak ada pilihan kecuali menerima. Jika ke depan hidupnya berat, ya dengan terpaksa, dia harus mengabdi lagi menjadi pembantu di rumah Jeffy. Yaitu kemungkinan terburuknya Om, Gita tak punya pekerjaan yang bisa bayar semua utang-utang Gita. Ya mesti nyambi jadi pembantu lagi. Jeffy ingin sekali sebenarnya membebaskan Gita dari segala sesuatu yang dianggap wanita ini adalah hutang. Lagian sebenarnya Jeffy ikhlas memberikan semuanya untuk anak Mbak Sumi. Tapi kalau dibicarakan begitu, gadis ini takutnya akan malas-malasan untuk kedepannya. Untung saja sekarang dia sudah belajar banyak hal dan berusaha keras untuk menebus hutangnya. Bahkan walaupun masih perlahan, Gita sudah bisa melakukan hal-hal pekerjaan rumah tangga meskipun belum sempurna. Om, nikah sama orang kaya enak kali ya Om, numpang makmur bisa tuh. Oh,
Itu yang bikin lu mesem-mesem sama Fares, ngerapin hartanya ya Git. Boleh juga usaha lu. Kalau itu mau lu mah, seharusnya lu nggak usah nikah, jadi simpanan gue aja juga bisa. Jeffy mengangguk-angguk tanda melecehkan pola pemikiran pembantunya tersebut. Benar-benar mengecewakan menurutnya. Ih om, kalau jadi simpanan kan haram om, kalau nikah kan halal. Ini bocah sejak pulang kampung bisa saja bikin alasan yang membuat Jeffy seketika terdiam. Ada saja gitu hal-hal yang terpikirkan dari otaknya itu. Ya iya sih. Jadi lu mau apa sekarang? Gita mau nikah muda kalau ada calon yang kaya. Entar biar bisa langsung lunasin hutang Gita ke Om Jeff, tapi ini plan C sih Om. Plan A dan B-nya yang Gita jelasin tadi. Jeffy tak bisa menahan untuk menepuk kepala Gita. Kenapa ngeles bajainya itu sekarang diiringi dengan mencari kekayaan yang instan? Ah sakit om, ringgis Gita karena tangan Jeffy mendarat di kepalanya. Lu kalau mau nikah muda sekarang, bisa gue cariin calonnya, tuh ada engkong-engkong kaya, pengusaha tambang istrinya baru 3, mau jadi keempat gak lu? Bisa. Dijamin yang paling disayang deh lu karena lu paling muda. Boleh deh. Gita jangan bercanda lu, kalau lu berpikir sampai seinstan ini mending lu bareng gue aja. Gue nodain tapi nggak gue nikahin. Tapi kalau lu kebobolan baru gue nikahin. Gita manyun. Padahal yang kata, boleh deh, itu hanya bercanda. Lagian siapa juga yang mau sama engkong-engkong punya bini 4. Takutnya entar belum apa-apa Gita udah diserbu bini pertama, kedua, dan ketiga. Ye bercanda om, yang kaya ganteng masih ada ngapain nyari engkong-engkong juga. Kayak nggak ada pilihan aja. Ucap Gita memperbaiki kalimatnya yang tadi. Siapa? Fares. Ucap Jeffy dengan rahangnya yang semakin mengeras. Ya, siapa lagi om? Gita segera bangkit sebelum ada serangan dari Jeffy yang sudah bersiap dengan kuda-kuda. Gita lalu lari dan Jeffy segera mengejar dan mereka berdua sudah seperti artis India yang sedang syuting film terlebih gerimis juga tiba-tiba mendera. Terakhir, jam 6 sore, adik-adik Gita harus dikembalikan ke asrama. Perpisahan antara adik kakak itu terjadi tentunya dengan penuh drama. Mungkin karena dalam 2 hari ini mereka terlalu bahagia sampai-sampai perpisahan yang sebenarnya juga dalam hitungan 5 hari ke depan sudah seperti perpisahan yang lama seperti melewati samudera. Gita sampai sesegukan memeluk mereka. Lebay saja sih terasa sampai Jeffy pun geleng-geleng kepala dibuatnya. Di mobil Gita berkali-kali mengambil tisu di dashboard mobil. Drama sekali ternyata gadis remaja ini. Git. Lebay dah. Cuman 5 hari juga pisahnya. Ya biarin atuh om, tapi seru beberapa hari ini. Makanya Gita sedih. Jeffy mengangkat bahunya lalu menyetir di antara senja yang semakin lisut. Gita sekarang memencet HP-nya seperti sedang memperhatikan sesuatu yang penting. Oh, baguslah. Saat Jeffy melirik, dia sedang membaca jadwal kuliahnya dengan seksama. Jeffy memastikan anak walinya itu kini makan pagi, pakai baju rapi, semua perlengkapan sudah masuk ke tasnya yang berwarna-warni, termasuk satu lagi memastikan Gita sampai di kampus itu dengan tepat waktu pagi ini. Jeffy ternyata mempunyai jiwa kebapaan yang cukup tinggi untuk remaja yang bernama Basa Gita Dewani. Anak walinya itu bahkan tak hanya diantarkan sampai pintu gerbang, tapi sampai di dalam kelas yang membuat banyak mahasiswa lainnya menatapnya dengan penuh iri dengki. Ya sebenarnya, untuk seumuran Gita diperlakukan seperti itu sudah terlalu tua. Kalau masih SD sampai SMP sih masih mending, bahkan SMP pun pasti disoraki anak papi mami karena terlalu manja sampai di sekolah pun diantarkan tiap pagi. Tapi yang bikin keadaan itu lucu adalah saat Jeffy memastikan jika Gita duduk jauh-jauh dari Fares, sang buaya cilik nan licik. Laki-laki itu mewanti-wanti seperti memberikan siraman rohani ke anak walinya itu. Gita yang mendengarkannya juga malu sendiri karena laki-laki ini. Git, lu duduk di sini, entar lu kalau di rumah kabarin gue,
dan nggak boleh lebih dari jam 2 dan naik ojek online aja pulangnya. Dan satu lagi jangan kelayapan, langsung sare lokasi saat lu pulang dan jangan mau dibawa kemana-mana sama si Fares itu. Gila emang om-om ini, Gita hanya bisa manggut-manggut tanda mengerti. Fares yang tahu sedang dibicarakan laki-laki 38 tahun itu hanya geleng-geleng kepala karena aneh saja Jeffy bisa menyindir secara terang-terangan. Ingat ya Git, jangan aneh-aneh, gue pergi dulu. Lu baik-baik di sini. Iya om. Jeffy akhirnya pergi, om-om tampan itu meninggalkan banyak pertanyaan bagi mahasiswa yang sudah datang dari pagi. Keren juga rupanya wali basa Gita Dewani. Mereka awalnya menyangka laki-laki itu ayahnya karena bergandengan tangan, tapi karena pembicaraannya pakai, lu gue, sepertinya dua orang itu bukanlah ayah dan anak, tapi seperti kakak dan adik. Tapi karena terakhir, Gita berbicara, om, maka bisa diketahui jika hubungan mereka adalah om dan keponakan. Hai, boleh kenalan. Seseorang berbaju kemeja dongker dengan dandanan mentereng mendekati Gita yang lagi duduk di kursi citosnya. Wanita itu pasti akan menjadi primadona kelas ini sebentar lagi. Mengingat tubuhnya yang ramping, mukanya yang cantik, dan dandanannya yang modis. Pasti semua mahasiswa pada sering modus padanya. Iya, aku Gita. Kamu siapa? Wanita itu langsung mengambil tempat duduk di kursi di samping Gita. Fares yang ingin pindah ke sana jadi tak bisa karena keduluan dia. Aku Melisa. Melisa Setiawan. Mereka bersalaman dengan akrab. Gita sangat kaku berteman dengan orang baru apalagi orang baru tersebut seperti Melisa yang gaul dan sepertinya anak orang kaya juga. Kamu diantar om kamu ya ke sini. Gita mengangguk, membenarkan hal tersebut. Ganteng banget iya, om kandung. Gita menggeleng, lalu menjawab, bukan om kandung Mel, tapi aku bekerja di rumah dia sebagai pembantu rumah tangga. Begitulah Gita begitu apa adanya, sampai di otak Melisa kini jadi meremehkan keberadaan gadis ini di kelas manajemen 2. Lagian lucu juga, hanya pembantu tapi dijagain sedemikian rupa. Oh asik juga ya dapat majikan yang rupawan ya Git, udah nikah nggak sih om kamu itu? Gita menggeleng, yang artinya belum. Oh gitu, kamu dianggap anak angkatnya ya? Gita mengangkat bahu, yang artinya tak tahu menahu. Ya udah semangat ya kuliahnya, aku pindah duduk di belakang dulu kalau gitu. Melisa mengambil tasnya meninggalkan kursi yang diinginkan oleh Fares sebelumnya. Buaya itu langsung merayap menggantikan tempat yang tadi diduduki Melisa. Hai Git, bertemu lagi kita. Gita tersenyum manis menatap Fares yang semakin kelihatan tampan saat ini. Hai Res, apa kabar? Baiklah, ketemu kamu lagi. Fares menopangkan dagunya di kedua belah tangannya yang basah akibat jantungnya yang terpompa terlalu cepat. Tatapan duda itu begitu intensif ke mata Gita yang bulat. Rasanya kupu-kupu benar-benar lagi berterbangan di perut basah Gita Dewani. Semua kesalahan Fares yang pernah mencoba melecehkannya jadi terlupa begitu saja. Gita semakin mesem-mesem dibuatnya di antara hiruk-pikuk mahasiswa dan mahasiswi lainnya yang sedang bercengkrama. Res, gue yang duduk di sini loh tadi. Pindah lu ke belakang. Sana. Melisa mulai sadar ada yang sesuatu antara babu ini dan orang yang dicintainya itu. Oh ini yang sering disebut-sebut anak tongkrongan tentang Gita yang disukai Fares ini. Rendah juga selera laki-laki tampan itu. Apaan sih Mel, tadi kan lu di belakang, ngapain lu maksa duduk di depan sih? Gue lagi PDKT nih. Fares tidak suka dengan siapapun manusia yang berpotensi mengganggu kesenangannya itu. Dia tak akan beranjak sesentipun hanya karena Fares tahu Melisa lagi cemburu. Oh gitu, gitu Res, persahabatan kita yang sudah hampir 2 tahun ini mau kamu hancurkan dengan datangnya orang baru di hidupmu. Gitu, Melisa sudah berkacak pinggang memperlihatkan secara terang-terangan kalau dia tak suka dengan apa yang Fares lakukan terhadapnya. Ribut deh Mel, sana gih ke belakang. Gue nggak mau nyari perkara nih sekarang.
Nyebelin tahu nggak sih? Gita yang melihat keributan itu mulai sadar. Pasti antara dua orang yang mengenal ini ada hubungan yang sulit dipahami. Mungkin Melissa adalah mantannya Fares atau teman spesialnya. Aku pindah aja deh Mel, kamu duduk aja di sini bareng Fares. Gita sadar diri, lalu menyingkir untuk pergi ke bangku yang lain. Melissa akhirnya duduk di samping Fares dengan menunjukkan wajah kemenangan. Dia mencibir duda anak satu itu dengan gemas. Fares sampai sebal dibuatnya. Males tahu nggak sih, yang gue lihat lu lagi. Melissa mencolek dagu Fares lalu mengeluarkan buku beserta alat tulisnya dengan segera. Memang pas posisi seperti ini menurutnya. Tadi dia tak bisa duduk di dekat Fares karena ada mahasiswa lain yang duduk mengapit di sana. Kalau begini kan sangat menguntungkan jadinya. Nyebelin tahu nggak sih lu itu? Ucap Fares sambil memutar-mutar pena. Nggak akan nyebelin entar kalau aku udah jadi istri kamu. Tenang aja kali. Fares memandang jijik terhadap wanita ini. Menurut Fares, tipe wanita seperti ini sangat pasaran dan akan banyak ditemukan di ibu kota. Apalagi sikap agresifnya yang merasa punya alam semesta, sungguh menyebalkan jika diladeni dan dilayani. Res, jangan gitu dong. Kamu gini-gini butuh aku loh. Entar kalau kepengen kan kamu ke aku lagi kan. Apaan sih Mel, gila lu, kecilin suara lu itu. Fares sadar banyak yang memperhatikan mereka berdua. Ya mau bagaimana lagi keduanya sama-sama enak dipandang mata dan bisa membuat penasaran orang yang melihatnya. Melissa tersenyum bahagia, Gita di sudut sana mengepalkan tangannya karena cemburu, dan Fares sedang dipeluk rindu karena tak bisa membiarkan basa Gita di dekatnya. Tak lama dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis masuk ke kelas sehingga dapat menghentikan keributan mahasiswa lainnya. Gita menghempaskan tubuhnya di kasurnya. Hari pertama kuliah ternyata tak baik-baik saja. Yang mau berteman dekat dengannya juga tak ada. Ternyata mereka semua itu udah punya grup sendiri yang berasal dari sekolah yang sama di sekitar sini. Sedangkan Gita karena berasal dari kampung dan tak ada yang dikenalnya selain Fares hanya bisa berdiam diri sampai jam mata kuliah sambung menyambung dan selesai jam setengah siang. Jangan harap dapat berkomunikasi dengan duda itu. Belum apa-apa, Melissa langsung menghalangi. Lagian Gita juga sadar diri, tak ada pantas-pantasnya seorang babu bersanding dengan anak konglomerat. Bisa rusak-rusakin silsilah keturunan saja. Telepon selular berbunyi, ada panggilan video dari Jeffy. Dia angkat dengan secepat mungkin. Lalu melihat wajah om-om tampan itu dengan seksama. Kenapa om? Tanya Gita tanpa salam. Di mana lu Git? Nggak diculik Fares kan lu? Gita menggeleng, lalu terdiam. Liatin keadaan sekitar, gue ingin ngeliat anak wali gue ada di mana. Gita mengarahkan kamera handphonenya berkeliling ruangan ini. Jeffy baru bisa percaya. Oke, aman ya berarti, jangan kelayapan lagi lu, kerjain kerjaan rumah, tugas kuliah kalau ada, dan tidur siang. Paham. Gita mengangguk, tak lama panggilan video itu terputus. Gita langsung keluar kamar untuk mencuci piring dan menyapu lantai. Ya memang sudah saatnya dia tak terlalu banyak dengan hubungan percintaannya. Yang penting, dia harus sukses menggapai cita-citanya dan nanti dapat pekerjaan yang layak. Senja menukik turun. Gita memperhatikan sekitarnya dengan HP yang masih di tangannya. Dia berharap ada pesan masuk dari Fares karena beberapa hari ini mereka intensif saling menghubungi. Bahkan tadi pagi mereka juga punya rencana untuk bareng-bareng ke kantin untuk pertama kali, tapi yang ada hari ini Gita makan siang sendiri, dan tak ada yang menemani. Bahkan chat Gita juga tak dibalas dari siang tadi. Ekspektasi memang sering tak sesuai realita. Sepertinya Gita besok harus mengubah strategi untuk mulai mendekatkan diri dengan mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Baiklah, besok pasti akan ada hari yang baru yang berbeda dengan hari ini. Tetap optimis dan berharap yang lebih baik.
Sepertinya Jeffy sudah pulang karena terlihat ada mobil merahnya yang terparkir di sana dan belum masuk garasi. Gita langsung ke bawah dan menghampiri majikannya tersebut. "Kenapa Om? Kusut amat. Lagi panik nih gue. Mobil armada yang mau gue luncurkan bulan ini tersangkut cukai di pelabuhan. Sialan. Besok terpaksa gue pagi-pagi ke sana." Om itu langsung melonggarkan dasinya. Gita menghambur mendekatinya dan berharap dapat membantu Jeffy. "Biar Gita aja Om, sini." Gita berjinjit untuk melepaskan dasi Jeffy yang masih menggantung di leher. Lalu tak lama dasi itu terlepas sempurna. Jeffy lagi-lagi punya masalah jantung dibuatnya. "Udah beres, itu kemeja mau Gita lepasin nggak? Aduh nyari perkara saja wanita ini." Rasanya sekarang malah Jeffy jadi tergoda untuk menjamah Gita yang memakai terusan biru selutut itu. "Lu nantangin gue Git, maksud Om?" Gita tak mengerti. "Lu lagi stres nggak sekarang?" kata Jeffy di dekat kuping Gita yang tertutupi rambutnya yang ikal. "Nggak stres juga sih Om, cuman Gita mesti belajar banyak bersosialisasi dengan orang kota yang tidak satu strata sosial dengan Gita," jawab Gita jujur. "Oh gitu ya, bagus sih, akhirnya lu bersosialisasi. Tapi jangan aneh-aneh aja, hindari Fares, feeling gue buruk ke dia." Gita mengangguk dengan kurang yakin. Lalu Jeffy melepaskan kemejanya sendiri dan memasukkan kemeja itu ke mesin cuci. Bertelanjang dada sampai Gita mengambilkan satu baju kaos di ruang gosokan. "Om, ini pakai dulu. Entar masuk angin kalau nggak pakai baju gitu." Memang baju Jeffy yang tidak butuh kerapian yang tinggi, Gita bertanggung jawab menyerikannya. Tapi kalau untuk kemeja yang harga satu helainya jutaan, Jeffy akan senantiasa membawanya ke laundry, dibanding entar salah-salah malah berakibat fatal pada rusaknya pakaian tersebut. Jeffy mengambil baju tersebut dari tangan Gita yang halus. Lalu langsung meloloskan pakaian itu ke badannya yang atletis. "Git, lu ke atas pijitin gue. Gue tunggu abis maghrib, sana lu salat maghrib dulu." Gita mengangguk dan siap melaksanakan perintah Jeffy. Lalu dia tergesa-gesa ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Lalu memakai mukena, mengembangkan sajadah, dan salat maghrib dengan kusuk. Jeffy sudah menunggu dalam posisi bersandar di kepala ranjangnya itu. Gita minta izin masuk setelah sampai di depan pintu. Jeffy mempersilahkan gadis itu untuk duduk di sampingnya. Gadis itu membawa segala macam minyak di kantong yang dipegangnya itu. Lagaknya seperti tukang pijat profesional yang mempunyai banyak keahlian dalam pijat-memijat. Belum apa-apa Jeffy sudah disuruh duduk lurus-lurus. Dan dia mengambil posisi di belakang tuannya itu dan menyuruh Jeffy menaikkan tangan tinggi-tinggi. "Om, angkat tangannya Om, Gita mau buka baju Om dulu." Jeffy melakukan apa yang diperintahkan basa Gita dengan segera. Pakaian itu lepas dari tubuhnya. "Minyak apa yang lu pakai itu Git? Minyak tawon Om, atau Om mau minyak telon, atau minyak nyong-nyong?" Gita memberikan opsi. Jeffy berpikir sejenak. "Tawon aja deh Git." "Iya itu aja." Gita berkata siap dari belakang, lalu menaburkan minyak itu ke punggung majikannya tersebut, lalu dia pijat bagian itu dengan lembut. "Udah pas belum Om?" tanya Gita penasaran. "Kelunakan, kerasin lagi Git." Gita lagi-lagi berkata siap dengan segera lalu mulai memijit lebih keras lagi. "Gila ini enak banget Git, terusin Git." Gita melanjutkan pijatannya. Jeffy sampai mengantul karena pijatan dari tangan pembantunya tersebut. "Ya Tuhan, enak banget entar yang jadi suami lu Git, pasti merasa dimanjain dengan pijatan lu kayak gini." "Makasih Om." Gita meneruskan aksinya. Dia ingin terlihat berguna untuk majikannya tersebut. Lagian jasa majikannya itu juga banyak terhadapnya. "Git kepala gue juga dipijitin ya. Sumpah stres gue buat besok." Kata Om kalau stres makan lollipop kalau nggak bercinta dulu Om, emang Om nggak mau beli lollipop. Tangan Gita pindah ke majikan tersebut. Dua gumpal daging di dada gadis itu jadi sering bersenggolan kepala Jeffy.
Kepala atas yang dipijat, kepala bawah yang bereaksi. Ambil tuh di tas kerja gue Git, ada tuh di saku-sakunya. Gita langsung turun dari ranjang lalu mengambil benda yang dimaksudkan. Ini Om, ambil jugalah buat lu, masa gue makan sendirian doang. Gita menyerahkan lollipop itu ke Jeffy, lalu dia kembali ke meja tempat tas kerja itu ditempatkan dan mengambil satu lollipop lagi di tempat tersebut. Lalu diambilnya lollipop yang rasanya kopi susu dan langsung menikmatinya di mulutnya tanpa harus menunggu. Enak nggak yang itu Git? Tanya Jeffy yang masih kesusahan dalam membuka lollipop itu. Enak kok Om, sini Gita bantuin Om buat bukanya. Gita mengambil lollipop itu dari tangan Jeffy. Setelah terbuka, dia langsung menyodorkannya ke mulut tuan muda itu. Enak sih rasa blueberry, lu mau coba nggak? Mau Om, dari bibir gue tapi ya. Gita terpaku. Dia berhenti memijat kepala majikannya tersebut. Lalu meneguk salivanya cepat-cepat. Mau coba nggak? Bersambung.